Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Anak-anak jangan lupa ambil bukunya ya. Siap? Kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada angiosperma. Kalau video sebelumnya Bu Yus jelaskan tentang vegetatif, sekarang generatif. Perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang diawali dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang menghasilkan zigot. Perkembangbiakan generatif ini cirinya berarti dia melibatkan dua induk. Berarti induk jantan menghasilkan sperma, induk betina menghasilkan sel telur, dan terjadilah yang kedua adanya fertilisasi atau pembuahan yang menghasilkan zigot. Karena dari dua induk yang berbeda, maka hasil sifat anaknya adalah bervariasi, gabungan dari sifat induk jantan dan induk betina. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiosperma ini diawali dengan adanya polinasi atau penyerbukan. Apa itu Bu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Berdasarkan dari perantaranya, penyerbukan itu ada yang pertama halaman 67, anemogami atau penyerbukan yang dibantu oleh angin. Cirinya apa Bu? Cirinya tumbuhan yang mengalami penyerbukan anemogami, bunganya banyak, ringan, ya, tangkainya mudah tertiup angin. Ukuran bunganya biasanya kecil. Contoh tanaman jagung, padi. Penyerbukan yang kedua itu entomogami. Perantaranya siapa? Lebah, serangga. Biasanya tumbuhannya bunganya berwarna cantik, cerah, menarik lebah untuk datang. Nah, seperti ini bunga matahari, ya. Lebahnya datang menghisap nektar. Serbuk sarinya nanti lengket di kaki lebah sehingga bisa menuju ke kepala putih. Penyerbukan yang dibantu oleh serangga ini disebut dengan entomogami. Contohnya bunga matahari. Penyerbukan yang ketiga, ornitogami, dibantu oleh burung. Ornitogami. Contohnya adalah bunga dadap atau bunga cangkring. Biasanya bunganya ukurannya besar, merah cerah, ya, tidak berbau, tapi menghasilkan nektar dalam jumlah yang cukup banyak. Mahkotanya berbentuk trompet. Bunga yang besar ini untuk ini menclok, ya, sehingga bisa burung itu datang ke bunga, menahan burung itu biar dia bisa nempel di bunga itu. Contohnya adalah burung kolibri. Penyerbukan yang keempat, kiropterogami atau penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Biasanya ini pada malam hari. Contohnya adalah bunga kaktus. Dia menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik,
menghasilkan bau dan mekarnya pada malam hari, sehingga dibantu oleh kelelawar dan disebut dengan eroterogami. Penyerbukan yang berikutnya adalah antropogami atau bantuan manusia. Biasanya ini adalah berumah dua atau jantan dan betina. Contohnya bunga anggrek. Kalau berdasarkan dari ini, kalau berdasar dari rumah serbuk sari dan kepala putih, kalau serbuk sari dan kepala putih itu dari satu bunga sendiri, itu disebut dengan penyerbukan sendiri atau autogami. Jadi serbuk sari dan kepala putih dalam satu bunga. Terus yang kedua ada penyerbukan tetangga atau geitonogami. Bunga satu, serbuk sari dari bunga satu, putih dari bunga yang lain, tetapi masih dalam satu pohon. Namanya penyerbukan tetangga. Yang ketiga penyerbukan silang atau allogami atau xenogami. Nah ini penyerbukan silang ini, jika serbuk sari yang menempel pada kepala putih berasal dari bunga lain tapi jenis tanamannya sama. Yang keempat ada penyerbukan bastar atau hibridogami. Jika serbuk sari yang menempel kepada kepala putih dari tumbuhan yang berbeda jenisnya. Berikutnya proses pembuahan. Kita langsung lihat saja di sini. Ini kepala putih. Di sini ada bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari ini masuk. Bulu serbuk sari ini mempunyai inti sel generatif dan inti sel vegetatif yang menuntun ke arah bakal biji. Dua inti sel generatif di sini nanti akan membuahi, yang pertama membuahi sel telur atau ovum. Sel generatif yang pertama yang membuahi sel telur akan membentuk zigot. Dan sel generatif yang satu membuahi inti kantung lembaga menghasilkan endosperma sebagai cadangan makanan. Jadi dua pembuahan. Sel generatif membuahi sel telur membentuk zigot yang pertama. Yang kedua, sel generatif membuahi inti kandung lembaga menghasilkan endosperma. Dua pembuahan ini yang disebut dengan pembuahan ganda. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Mari kita lanjut di halaman 74. Penyebaran biji. Penyebaran biji sehingga nanti akan muncul tumbuhan baru itu juga beda-beda tergantung perantaranya. Yang pertama adalah anemokori. Anemokori ini adalah penyebaran biji yang perantaranya angin. Contoh bunga dandelion. Karena bijinya ringan, kecil, dan tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, mudah tertiup oleh angin. Makanya dibantu oleh angin anemokori. Penyebaran biji yang kedua adalah hidrokori karena air. Contohnya pohon kelapa. Ukurannya besar, bisa mencapai sampai 15 cm. Ya. Ini diselubungi oleh buah yang terdiri atas tempurung kelapa, sabut kelapa, dan kulit kelapa.
Meskipun ukurannya besar, tapi dia bisa mengapung. Ya. Nah, ini dibantu oleh air. Penyebaran biji yang ketiga, zookori, dibantu oleh binatang atau hewan. Zookori ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, entomokori, dibantu oleh serangga, contohnya tembakau. Yang kedua, chiropterokeri, atau dibantu oleh kelelawar, contohnya jambu biji. Nah, di gambar nanti Bu kasih gambar kelelawar yang menggigit jambu. Yang ketiga, ornitokori. Nih ada burung, penyebarannya dibantu oleh burung karena bijinya tidak dapat dicerna, akhirnya biji itu keluar bersama kotoran burung. Itu penyebaran biji dibantu oleh burung. Yang keempat, mamokori, contohnya adalah kopi, dibantu oleh mamalia, luwak. Dan penyebaran biji yang terakhir, antropokori, dibantu oleh manusia. Nah, contoh dari antropokori ini adalah ini rumput menempel ya, menempel di pakaian. Oke anak-anak, sini tadi penjelasan tentang penyerbukan dan penyebaran biji. Semoga bisa bermanfaat. Selamat belajar. Lain kali kita ketemu dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.